Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Lakon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Masjid Gaib Alas Roban. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jika diajak kembali mengenang pengalaman waktu itu, tidak hanya Gilang, mungkin seluruh keluarganya pun tahu dan percaya jika malam itu mereka benar-benar berhenti dan masuk ke dalam sebuah masjid yang dimana masjid tersebut bukanlah sebuah masjid biasa, melainkan sebuah masjid tidak kasat mata. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Hingga kini mereka juga masih tidak bisa mengerti. Namun yang jelas, semua yang mereka lihat di dalam masjid tersebut memang ada dan benar-benar terlihat nyata. Dan bahkan sejak saat itu, mereka pun menjadi sangat percaya jika alam lain, jin, dan makhluk halus, semuanya memang ada dan hidup berdampingan bersama kita. Masjid Gaib Alas Roban. Masih sangat terngiang jelas di kepala Gilang. Semua pengalamannya ini terjadi sekitar tahun 2000-an yang lalu. Orang tua Gilang yang waktu itu mendadak sakit, memaksa Gilang harus pulang ke Semarang meski pekerjaannya yang sebenarnya masih sedang banyak-banyaknya. Dan singkat cerita, tepat sekitar pukul 7 malam, telepon rumahnya yang biasanya jarang berbunyi, waktu itu tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya. Mendengar hal itu, istri Gilang yang saat itu ada di rumah, seketika mengangkat telepon rumah tersebut yang terus saja berbunyi tidak berhenti. "Halo, selamat sore," ucap Luna. "Saya Agung, Mbak, mau kasih kabar. Ayah koma dan masuk rumah sakit tadi siang. Sampaikan ke Mas Gilang ya," ucap Agung yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah adik kandung dari Gilang, suami Luna. "Ah, ayah sakit? Waduh, iya Gung, nanti malam kita pasti langsung ke sana. Kalau sekarang masih belum bisa, soalnya Mas Gilang masih di kantor dan belum pulang. Habis ini kalau Mas Gilang sudah pulang, pasti langsung ku ajak ke sana. Kasih tahu nama rumah sakitnya saja ya," ucap Luna terbata-bata karena sepertinya dia juga terkejut dengan ucapan Agung. Singkat cerita, setelah kabar dari Agung diterimanya, tanpa lama-lama lagi Luna pun segera mempersiapkan semua barang bawaannya yang akan dibawa ketika mereka pulang nanti. Dan tidak hanya itu, Sila, anak semata wayangnya yang masih balita, waktu itu juga dipersiapkan pakaian dan perlengkapan seperti biasanya. Dan untungnya belum selesai Luna mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Gilang pulang dari kerjaannya dan masuk ke rumah begitu saja. Sesampainya Gilang di dalam rumah, tentu saja dia seketika terkejut dengan tingkah Luna yang waktu itu memang terlihat memasukkan bajunya satu persatu. "Loh, Ma, kamu mau kemana? Kok bajumu kamu masukkan tas?" tanya Gilang kaget. "Ayahmu sakit, beliau masuk rumah sakit, barusan Agung telepon." "Sudah, jangan banyak tanya, cepat ganti baju lalu segera berangkat, biar gak kemalaman di jalan," ucap Luna dengan terus memasukkan semua bajunya ke dalam tas. Mendengar hal itu, tanpa banyak bicara lagi, Gilang pun seketika masuk ke dalam kamarnya dan segera mengganti pakaiannya dengan matanya yang terlihat mulai berkaca-kaca. "Tetap tenang ya Mas, habis ini kamu mengemudi, jangan berpikiran macam-macam dulu, aku yakin ayah gak apa-apa kok," imbul Luna menenangkan suaminya tersebut. Dan tanpa menjawab perkataan Luna, Gilang waktu itu hanya diam seribu bahasa dengan pikirannya yang sudah mulai kemana-mana. Hal itu sebenarnya terbilang cukup wajar, karena asal kalian tahu, orang tua Gilang yang tersisa memang hanya ayahnya saja, mengingat sekitar 5 tahun yang lalu, ibu Gilang telah terlebih dahulu meninggalkannya. Untuk itu keadaan Gilang yang terbilang langsung shock, waktu itu bisa dibilang cukup wajar. Dan puncaknya, tepat sekitar pukul 8 malam, Gilang dan istrinya berangkat menuju rumah orang tuanya yang ada di Semarang tersebut. Selama perjalanan tentu saja pikiran Gilang sudah tidak karuan. Gilang lebih banyak diam ketika Luna mencoba mengajaknya berbicara. Dan tidak berhenti di situ saja. Bukan hanya sekali,
Beberapa kali kendaraan Gilang hampir saja menabrak orang di jalan karena konsentrasi Gilang yang waktu itu sudah campur aduk tidak karuan. Melihat suaminya yang terlihat membahayakan, akhirnya Luna pun memaksa untuk menggantikannya dalam mengemudikan kendaraan agar semuanya lebih aman. "Minggir dulu mas, kamu capek, kamu gak konsen, pikiranmu kosong. Aku tahu kamu sedih, tapi kalau kamu paksa terus mengemudi, nanti bisa bahaya. Lihat anak kita. Aku khawatir aku dan anak kita nanti kenapa-napa. Sudah minggir saja, biar aku yang bawa mobilnya." Ucap Luna jelas dengan sesekali dia menoleh ke arah anaknya yang waktu itu dalam keadaan tertidur pulas. Mendengar hal itu, Gilang pun seketika berhenti. Dia turun dari kursi pengemudinya dan berjalan ke arah kursi Luna seraya memberi tanda jika semua ucapan Luna tersebut memang benar adanya. "Hati-hati ya, Ma. Maafkan aku lagi down mikir keadaan ayah," ucap Gilang pelan dengan tatapan matanya yang sudah kosong tidak karuan. "Iya, aku tahu. Mending kamu istirahat saja. Sepertinya aku ingat kok jalannya. Nanti kalau aku lupa, kamu kubangunkan," ucap Luna sambil tersenyum pelan ke arah suaminya tersebut. Dan singkat cerita, saat itu mobil pun kembali melaju dengan kini Luna yang ada di dalam kursi pengemudi. Sepanjang perjalanan, Luna tentu saja mencoba terus mengajak ngobrol Gilang agar suasana di dalam kendaraan bisa sedikit lebih cair. Tapi sayangnya, semua usaha Luna bisa dikatakan tidak membuahkan hasil. Karena saat itu, Gilang benar-benar down, dengan tidak lagi mau berbicara dan hanya diam 1000 bahasa. Hingga akhirnya karena Luna merasa jika Gilang sudah tidak bisa diajak mengobrol, Luna pun memutuskan untuk ikut diam dan berkonsentrasi dengan jalan yang ada di depannya saja. Malam itu keadaan di dalam mobil bisa dibilang cukup sepi. Namun di situ masih ada suara radio mobil yang terdengar lirih menemani perjalanan mereka yang semakin lama sudah semakin jauh saja. Dan puncaknya tepat pukul 22.30 malam. Mobil yang dikemudikan Luna waktu itu sampai di jalanan hutan yang biasa orang sebut dengan sebutan kawasan Alas Roban. Waktu itu Gilang dalam keadaan tertidur pulas karena sepertinya dia kelelahan karena belum sempat beristirahat sejak pulang kerja tadi. Mengetahui hal itu, Luna sama sekali tidak berani membangunkan suaminya tersebut, meskipun sebenarnya dia tidak bisa memungkiri jika saat itu tubuhnya mulai bergetar tidak berhenti. "Waduh, sepertinya mulai masuk kawasan Alas Roban deh ini. Semua pada tidur lagi," pikir Luna dengan tangannya yang mulai memutar volume radio yang ada di mobilnya agar suaranya bisa sedikit lebih kencang. Namun anehnya belum lama Luna mendengar suara radionya, radio yang sebelumnya terdengar nyaring dengan suara lagu yang diputarnya. Malam itu suara frekuensi radio tersebut tiba-tiba terdengar teracak, berisik, tidak karuan. Mendengar hal itu, Luna yang sebelumnya cukup tenang karena ada suara nyanyian, waktu itu seketika bising dan dia pun segera mematikan radio tersebut. Dan tidak hanya itu, di sela-sela radio tersebut telah dimatikan, Luna tiba-tiba mencium aroma bunga sedap malam yang tercium dengan cukup dekat. "Perasaanku kok jadi gak enak gini ya? Apa karena aku tadi berangkat belum sholat kali ya? Jadi gak tenang aku mengemudi," pikir Luna dengan hidungnya yang terus mencium aroma bunga sedap malam tersebut. Di situ, karena Luna merasa kasihan jika harus membangunkan suaminya, akhirnya dia pun terus saja mengemudikan mobilnya dengan sesekali melirik ke arah suami dan anaknya yang malam itu sudah tertidur pulas. Keadaan jalanan malam itu memang bisa dikatakan berbeda dari biasanya. Jika di hari biasa, meski tengah malam, sebenarnya masih ada kendaraan yang terlihat berlalu lalang. Tapi di malam itu keadaan jalan benar-benar sepi dengan hanya kendaraan Luna lah yang terus saja berjalan tidak berhenti. Bahkan jika melihat ke arah spion belakang, pandangan Luna benar-benar terbatas karena malam itu lampu penerangan jalan tidak tersedia dan yang ada hanyalah kegelapan yang semakin lama terasa semakin menyeramkan saja. "Ya Allah, sepi banget sih, kok tumben?" ucap Luna dengan mencoba melihat ke sana dan kemari. Hingga akhirnya demi menenangkan hati dan pikirannya, malam itu Luna mencoba terus membaca doa sebisanya dan sesekali bersolawat di sepanjang jalan. Dan puncaknya, malam itu dari kejauhan Luna tiba-tiba melihat adanya cahaya kecil yang nampak menyala tepat di pinggir jalan raya. Dan tidak hanya itu, setelah berjalan lebih mendekat, ternyata sumber cahaya tersebut adalah sebuah masjid kecil yang berdiri namun dalam keadaan sangat sepi. Pertama kali aku lihat masjid tersebut, aku sama sekali tidak menaruh rasa curiga, Mas. Bentuk masjid tersebut sama sekali tidak berbeda
dengan masjid-masjid pada umumnya. Kubah kecil ditambah satu menara yang tidak cukup tinggi sebenarnya sudah membuat aku yakin jika yang kulihat malam itu memang sebuah masjid. Dan entah apa yang ada di dalam pikiranku malam itu, setelah aku memutuskan untuk berhenti dan masuk ke dalam masjid tersebut. Bukannya manusia, malam itu aku malah melihat semuanya, ucap narasumber. Wah, ada masjid, mending aku berhenti dulu ah. Lumayan kan bisa istirahat sambil sholat isya. Tadi aku belum sholat juga, pikir Luna dengan mulai menyalakan lampu sennya, menandakan jika malam itu dia ingin berhenti di masjid tersebut. Dan singkat cerita, sesampainya Luna di depan masjid tersebut, Gilang yang sebelumnya tertidur lelap, malam itu tiba-tiba terbangun dengan sendirinya. Dan tidak hanya itu, tatapan Gilang seketika keheranan karena dia merasa masih berada di area alas robat. Kita sampai mana? Tanya Gilang ke Luna yang waktu itu terlihat sangat kelelahan. Aku mau sholat dan istirahat sebentar ya mas, ucap Luna dengan seketika dia turun dari mobilnya. Namun anehnya bukannya ikut turun. Waktu itu Gilang hanya diam sambil memikirkan keadaan di sekitarnya. Di tengah hutan ini kok ada masjid ya? Seingatku di kawasan alas roban ini nggak ada masjid deh, pikir Gilang dengan dia yang mulai ikut turun dari kendaraannya. Setelah turun belum selesai Gilang kebingungan, tiba-tiba Gilang dikejutkan dengan suara Luna yang terdengar berbicara. Kamu mau ikut masuk mas? Iya, aku mau buang air kecil dan cuci muka biar nggak ngantuk. Ya udah, tapi gantian saja ya mas, kan anak kita masih di mobil, mending aku saja dulu yang masuk, kamu tunggu di mobil, ucap Luna sambil dia yang terlihat mengambil peralatan mandi yang sudah dipersiapkan dari rumahnya. Mendengar hal itu Gilang terlihat hanya diam sambil tatapan matanya terus memperhatikan bentuk masjid tersebut yang memang terlihat sangat sepi. Dan singkat cerita, setelah semua barang bawaan Luna sudah dibawa, Luna pun berjalan pelan masuk ke dalam masjid tersebut. Ketika masuk ke dalam masjid, Luna nampak kebingungan karena saat itu dia tidak melihat adanya kamar mandi atau tempat wudhu yang biasa tersedia di masjid-masjid pada umumnya. Namun setelah Luna melihat dan menoleh ke sana kemari, akhirnya Luna pun melihat adanya papan tulisan yang menunjukkan adanya tempat wudhu. Tapi sayangnya bukannya terang. Tempat wudhu yang disediakan masjid tersebut tidak dilengkapi dengan lampu penerangan. Tidak kehabisan akal, Luna pun akhirnya menyalakan senter yang ada di ponselnya dan berjalan masuk ke dalam area kamar mandi tersebut. Sesampainya di kamar mandi, perasaan Luna yang sebelumnya baik-baik saja, malam itu mendadak keheranan. Karena waktu itu, Luna tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Harum banget ini toilet. Siapa ya yang merawat? Kan di sini jauh dari pemukiman penduduk, pikir Luna dengan mulai menyalakan keran air dan mulai mencuci tangan yang dilanjutkan dengan mencuci wajahnya. Tapi anehnya belum lama Luna di toilet tersebut, tiba-tiba Luna dikejutkan dengan suara orang yang sedang mandi. Mendengar hal itu tentu saja Luna seketika terkejut dengan dia yang langsung mematikan keran airnya agar dia bisa mendengarkan suara orang mandi tersebut dengan lebih jelas. Loh, kok ada orang mandi sih? Pikir Luna keheranan. Karena di situ dia menganggap jika suara orang mandi tersebut adalah suara Gilang. Akhirnya Luna pun berteriak memanggil nama suaminya tersebut. Mas Gilang, kamu mandi ya mas? Dan akhirnya perasaan Luna yang sebelumnya keheranan akhirnya sedikit lebih tenang karena suara teriakan Luna mendapat sebuah balasan. Iya, jawab suara tersebut jelas. Mendengar hal itu Luna pun sedikit lebih lega dan lalu dia mulai kembali menyalakan keran airnya dan melanjutkan aktivitasnya. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, setelah semua kegiatan Luna telah selesai, Luna pun keluar dari kamar mandinya dan mengarahkan senter ponselnya ke arah bilik mandi yang ada di sebelahnya. Dan disitulah perasaan Luna kembali kebingungan, karena saat itu Luna tidak melihat adanya siapapun selain dirinya. Dan tidak hanya itu, di bilik mandi yang ada di sebelahnya tersebut, benar-benar tidak adanya bekas orang mandi seperti yang sudah dia dengarkan sebelumnya. Loh, kok nggak ada orang sih? Dan tidak menunggu lebih lama lagi, akhirnya Luna pun bergegas keluar dari area toilet tersebut dengan perasaan yang sudah mulai ketakutan. Karena pikirannya yang tidak tenang, Luna pun kembali menuju mobilnya untuk memastikan apa yang sudah dia dengarkan tersebut. Mas, kamu dari toilet? Tanya Luna dengan meletakkan kembali peralatan mandinya dan mulai mengambil mukenanya. Belum ah. Lah ini aku dari tadi nunggu di sini jagain anak kita.
Karena Luna yang berusaha tidak mau membahas hal tersebut lebih dalam, akhirnya Luna pun memutuskan segera kembali masuk ke dalam masjid agar dia bisa segera melanjutkan perjalanan. "Ya sudah, aku sholat dulu ya mas, sebentar," ucap Luna dengan dia yang kembali berjalan masuk ke dalam masjid tersebut. Sesampainya di dalam masjid, Luna pun mulai mengenakan mukenanya dengan melihat keadaan di dalam masjid tersebut. Meski di area tengah hutan, masjid ini bersih banget. Kira-kira siapa ya yang setiap hari membersihkan? Pikir Luna dengan terus melihat keadaan masjid tersebut yang malam itu memang terlihat sangat sepi. Dan puncaknya, ketika Luna memulai sholatnya, disitulah semuanya bermula. Pada rakaat pertama sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Yang ada hanya suasana sepi dengan sesekali suara burung yang terdengar dari kejauhan. Namun anehnya ketika masuk di rakaat kedua, keadaan masjid yang sebelumnya sepi, waktu itu tiba-tiba terasa ramai, layaknya banyak orang yang sedang sholat di belakang Luna. Merasakan hal itu, jantung Luna seketika berdetak kencang. Tubuhnya bergetar hebat, dengan matanya yang melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan jika saat itu tidak ada orang selain dirinya di dalam masjid tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain sudah terasa ramai, waktu itu Luna mendengar dengan sangat jelas ada suara orang berjalan. Orang menyapu dan anak-anak kecil yang terdengar berlarian ke sana kemari. "Ya Allah, kok tiba-tiba ramai sih?" pikir Luna dengan perasaan yang mulai ketakutan dan tidak lagi bisa konsentrasi membaca bacaan sholatnya. Hingga akhirnya, karena Luna sudah tidak sanggup lagi menahan kesemuanya, akhirnya Luna pun berhenti dari sholatnya dan menoleh ke arah belakang untuk memastikan perasaan yang dari tadi mengganggunya. Dan puncaknya, ketika Luna menoleh dengan mata kepalanya sendiri, waktu itu Luna benar-benar melihat ada beberapa orang parubaya yang sedang sholat berjamaah. Semua orang tersebut nampak khusyuk dengan kepalanya yang menunduk layaknya orang sholat pada umumnya. Tapi anehnya, jika dilihat dengan lebih teliti lagi, wajah semua orang parubaya tersebut terlihat putih pucat, dengan aroma yang dikeluarkannya seperti aroma parfum bunga yang hingga kini sepertinya Luna tidak bisa menjelaskannya. Ditambah tidak hanya beberapa orang parubaya, waktu itu Luna juga melihat beberapa anak kecil yang berlari sambil sesekali tertawa. Bahkan tidak jarang pula beberapa anak kecil tersebut berlarian ke arah dan mengitari tubuh Luna sambil tertawa. Dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan, Luna pun kembali memulai sholatnya dengan tubuh yang sudah tidak berhenti bergetar dengan sendirinya. "Bener mas, malam itu aku lihat semuanya. Ada beberapa laki-laki dan wanita parubaya yang ada di dalam masjid tersebut. Tepatnya mereka ada di belakangku dan terlihat sholat berjamaah. Wajah mereka putih pucat seperti orang yang habis tenggelam disertai aroma tubuh yang aneh seperti aroma bunga sedap malam. Karena pintu utama masjid ada di bagian belakang, akhirnya waktu itu aku hanya diam karena tidak bisa keluar karena tertutup mereka yang sedang sholat berjamaah," ucap narasumber. Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian, Luna pun akhirnya menyelesaikan sholatnya. Setelah sholat selesai tanpa lama-lama lagi, akhirnya Luna pun segera keluar dari area masjid tersebut dengan kondisi masih banyak sekali orang di dalamnya. Semua orang tersebut terlihat duduk, berbaring dengan posisi yang berjauhan, menandakan jika saat itu orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut telah selesai sholat dan terlihat sedang beristirahat. Dan dengan tetap menunduk, Luna pun bergegas keluar dari area masjid dengan perasaan yang masih gemetar karena ketakutan. Demi memastikan apa yang dilihatnya, sesampainya Luna di luar masjid, dia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain selain kendaraannya. Dan disitulah perasaan Luna kembali ketakutan, karena saat itu kawasan Alas Roban benar-benar masih sepi tidak karuan. "Ya Allah, terus semua orang yang di dalam tadi siapa?" pikir Luna dengan seketika dia masuk ke dalam mobilnya dan menceritakan semuanya kepada suaminya. Mas, tadi kamu lihat ada orang masuk ke dalam masjid selain aku nggak mas?" tanya Luna dengan mulai terbata-bata. "Ah, orang lain? Nggak ada. Aku sama sekali nggak lihat orang lain masuk ke dalam masjid." "Jangankan orang masuk ke dalam masjid, ada orang lewat saja di jalanan ini, aku dari tadi nggak lihat. Sepi banget jalannya. Ada apa sih dek?" terang Gilang jelas sambil menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Mas, sini deh, lihat ke arah masjid itu. Lampunya nyala kan? Sekarang dengerin. Ada suara orang ngobrol dan ada suara anak kecil tertawa kan? Kamu percaya kalau saat ini di dalam masjid
sedang banyak orang, ucap Luna sambil menarik tubuh Gilang mendekat agar dia bisa mendengar dan melihat apa yang Luna tunjukkan. Karena sepertinya Gilang melihat apa yang dilihat Luna, Gilang pun seketika keluar dari mobilnya dan berjalan lebih mendekati masjid agar dia lebih jelas melihat semuanya. Hingga akhirnya setelah Gilang terlihat keluar dan mengintip ke arah dalam masjid, mata Gilang terlihat tercengang dengan apa yang ada di depan matanya. Tubuhnya bergetar dan tidak butuh waktu lama, dia pun seketika kembali masuk ke dalam mobil dan mulai menyalakan mobilnya agar Gilang bisa segera keluar dari area masjid tersebut. Iya mah, banyak orang di dalam. Aduh, ayo cepat pergi saja, perasaanku gak enak, ucap Gilang ketakutan. Dan di saat itulah bayi Luna yang sebelumnya tertidur lelap, waktu itu tiba-tiba menangis histeris entah kenapa. Dan tidak hanya itu, mobil Gilang yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu juga terasa berat, meskipun kaki Gilang sudah menginjak gas sekuat tenaga. Mobilnya kok nggak kuat jalan gini ya mah? Ucap Gilang dengan raut wajah yang terlihat kebingungan. Tanpa menjawab perkataan Gilang, Luna pun seketika berusaha menenangkan bayinya dengan sesekali melirik kembali ke arah belakang yang ternyata masjid yang sebelumnya terlihat terang tersebut ternyata sudah terlihat gelap, tidak seperti sebelumnya. Dan bahkan jika dilihat dengan lebih teliti lagi, masjid tersebut sepertinya tiba-tiba menghilang begitu saja. Bentar-bentar, masjidnya kok nggak ada ya mas? Ucap Luna semakin kebingungan. Dan tanpa menjawab perkataan Luna, Gilang pun terus berusaha menjalankan kendaraannya yang waktu itu sudah semakin berat saja. Dan puncaknya meski berjalan dengan sangat pelan, akhirnya kendaraan Gilang pun perlahan menjauhi area masjid tersebut. Hingga akhirnya beberapa lama kemudian, Gilang dan Luna pun berhasil melewati kawasan Alas Roban. Setelah keluar dari kawasan Alas Roban, kendaraan yang sebelumnya terasa berat ketika berjalan, waktu itu tiba-tiba ringan dengan sendirinya. Dan tidak hanya itu, bayi Luna yang sebelumnya menangis histeris, waktu itu juga perlahan diam seolah menandakan jika waktu itu bayi Luna melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan orang tuanya. Singkat cerita, setelah semuanya berlalu sepanjang perjalanan, Luna dan Gilang hanya diam seolah masih tidak percaya dengan apa yang sudah mereka rasakan. Dan tanpa terasa, sesampainya Gilang di rumah sakit tempat ayahnya dirawat, Gilang dan Luna pun seketika menemui orang tuanya yang waktu itu sedang dalam keadaan koma. Di situ perasaan Gilang kembali terpukul dengan dia yang sudah tidak lagi bisa menahan air matanya. Begitu juga dengan Luna. Waktu itu dia juga ikut menangis melihat mertuanya yang sebelumnya dikenal sebagai mertua yang sangat baik hati, waktu itu terkapar tidak berdaya. Saat itu perasaan takut karena telah bertemu dengan masjid gaib sebelumnya, seolah tiba-tiba menghilang berubah menjadi perasaan sedih tidak terkira. Dan tidak hanya Luna dan Gilang, semua keluarga Gilang yang ada di rumah sakit waktu itu juga terlihat sedih dengan tidak ada satupun yang berbicara. Hingga akhirnya Tuhan pun menunjukkan jalannya. Beberapa hari kemudian orang tua Gilang yang sebelumnya koma, waktu itu perlahan membaik dan akhirnya beliau pun sadar dengan sendirinya. Tapi anehnya ketika orang tua Gilang sadar, beliau tiba-tiba menatap Gilang sambil mengucapkan sesuatu yang tidak asing di telinga Gilang dan Luna. Loh, itu siapa? Kok ada anak kecil tapi ayah nggak kenal? Tanya orang tua Gilang sambil menatap ke arah samping tempat duduk Luna. Anak kecil yang mana sih ya? Ini kan Sila, cucu ayah, masa lupa? Ucap Luna menjelaskan. Bukan Sila, tapi anak kecil yang sedang berlari di sekitarmu itu anak siapa? Imbu orang tua Gilang. Mendengar hal itu jantung Luna kembali berdetak kencang dengan perasaan yang seketika ketakutan. Karena sepertinya orang tua Gilang tersebut melihat sosok anak kecil yang telah dilihat Luna ketika masih di dalam masjid sebelumnya. Di situ semua orang yang ada di ruangan tersebut seketika diam. Mereka kebingungan karena mereka pun tahu mereka tidak melihat adanya anak kecil selain Sila, anak Gilang dan Luna yang memang masih balita. Dan akhir cerita, setelah orang tua Gilang dinyatakan sembuh total diperbolehkan untuk pulang, Gilang pun mulai menceritakan kepada keluarga dan saudaranya tentang apa yang sebenarnya dialami oleh Luna ketika mereka sampai di kawasan Alas Roban tersebut. Semua keluarga dan saudara Gilang tentu saja tidak ada yang mengira jika kejadian tersebut ternyata benar adanya. Dan bahkan menurut orang tua Gilang, sosok anak kecil yang sebelumnya dilihat oleh Luna waktu itu memang sengaja ikut karena sepertinya sosok anak kecil tersebut suka dengan Luna. Akhirnya setelah obrolan mereka telah selesai dan tepat sekitar 1 minggu kemudian,
Gilang dan Luna pun kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Demi memastikan semuanya, mereka mengatur perjalanannya agar sampai di kawasan Alas Roban dalam keadaan siang hari. Sesampainya di Alas Roban, semua anggapan dan cerita tentang masjid gaib tersebut ternyata telah terbukti. Karena saat itu, ketika mereka melewati area Alas Roban, mereka tidak menemukan masjid yang sesuai dengan masjid yang pernah mereka singgahi tersebut. Bahkan Luna pun juga mengingat setiap tikungan untuk memastikan keberadaan masjid. Tapi ternyata masjid tersebut benar-benar tidak pernah ada. Dan kini, setelah pengalaman tersebut mereka alami, akhirnya mereka percaya dan mengerti jika alam lain, makhluk halus dan jin, semuanya memang ada dan tidak semuanya mengganggu manusia. Ada kalanya makhluk halus dan jin hanya ingin menunjukkan eksistensinya saja, dan tidak jarang pula mereka hanya ingin membantu kita. Andai saja malam itu tidak ada masjid tersebut, mungkin aku tidak bisa beristirahat, Mas. Ya mungkin mereka memang sengaja menampakkan masjidnya agar aku berhenti dan bisa sholat berjamaah bersama mereka, ucap narasumber. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.